dan bahagia. Gusmus, Yai Mustafa Bisri, Yai Zawawi Imron dan kawan-kawan semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Nasirun karena secara terbuka sudah mengancam nasib saya. Asu. Moco apik banget, tak saingi dadi pelukis kowe. Saya tidak akan monolog tapi cuma mau ngedumel dulu ini. Tahun ini saya itu berulang kali membacakan puisinya Rendra, Sajak Seonggok Jagung. Karena sajak itu memuat satu kritik keras pada dunia pendidikan kita yang tidak membelajarkan orang pada kehidupan. Orang hanya disibukkan dengan teori-teori, buku-buku, tapi ketika orang itu lepas dari dunia pendidikan formal, tidak siap menjadi manusia yang baik. Nah, sekarang mumpung Mahrojan memperingati Hari Santri, saya sebagai santri NU cabang Kristen, saya kalau ngomong gini sering ditanya, Gus, yuk pesantrenmu ngendi? Saya bilang pesantrenku pesantren Pancasila. Desa mana itu? Desanya namanya Nusantara Raya. Jadi saya yang hari-hari terakhir ini mengalami kecemasan di tahun politik. Saya sedih, tapi moga-moga kesedihan saya ini bisa terhalau kalau hari Senin nanti setelah Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan istimewa, terjadi satu keajaiban dari semesta yang saya cemaskan tidak terjadi. Itu sebabnya dengan permohonan maaf kepada senior saya, leluhur saya, guru saya yang bernama Rendra, saya akan membacakan Sajak Seonggok Jagung, tapi sudah saya plesetkan sesuai kecemasan saya pada hari ini. Ini pun tadi baru saya tulis-tulis sambil nunggu rawuhnya Gusmus. Nanti mau ngapain ya? Wah, udah saya tulis saja. Jadi saya juga mohon maaf kepada para pewaris Mas Willy Brodus Surendro Rendra yang setelah menjadi mu'alaf menjadi Wahyu Sulaiman Rendra. Mohon maaf, saya ingin membacakan Seonggok Jagung dalam versi kecemasan hari ini supaya lahir mukjizat untuk menyelamatkan Indonesia. Sajak Seonggok Jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda milenial yang dimatangkan alam dan kehidupan politik yang sehat. Memandang jagung itu, sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen, dan suatu hari subuh para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur tungku-tungku menyala, di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang matang di gembleng kehidupan. Ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap
bekerja. Ia melihat jagung dan politik bisa menyelamatkan bangsa dan negara karena memungkinkan kuatnya ketahanan pangan. Tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda milenial buta politik, tak ada akar, tak kenal perjuangan, jadi politisi pun cuma karbitan. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari gedung parlemen dan partai-partai. Ia melihat para politisi di mimbar-mimbar mengartikulasikan pikiran dengan jernih yang penuh adab kesopanan. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya cuma manut perintah ayahnya dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih menghayati kehidupan dan hanya tunduk nyenengi keserakahan orang tua yang tak mampu mengerem keserakahannya. Ia hanya terlatih sebagai robot, tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan politik di rumahnya telah memisahkannya dari kehidupan. Apakah gunanya pendidikan politik begituan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya mencetak politisi instan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di angkasa Nusantara Raya dan bingung mau berbuat apa? Apakah gunanya seorang politisi muda menjadi benalu, menjadi keranjang sampah orang tuanya, tumbuh karena cangkokan, bila pada akhirnya ketika ia harus benar-benar berjuang membela rakyatnya, dia cuma bisa berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi." Terima kasih. Mohon maaf Mas Willy Rendra. Mohon izin AU dan keluarga pewaris Rendra. Terima kasih.